untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, segala puji syukur, hormat, dan bagimu. Terima kasih pada kesempatan yang baik pagi hari ini. Engkau mengumpulkan kami untuk beribadah baik di tempat ini, ruangan ini, maupun di rumah jemaat masing-masing secara mandiri dalam ibadah online ini. Untuk bersekutu dengan Engkau, memuliakan Engkau, dan pada kesempatan ini untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya tanpa pertolongan Roh Kudus, kami tidak mampu memahami kebenaran firman Tuhan itu. Karena itu kami rindu supaya firman Tuhan hari ini yang diterangi oleh Roh Kudus, kami hidupi dalam kehidupan kami. Karena kami mengerti firman itu dan menyimpan dalam hati. Hamba terbatas dalam berbicara, tapi Roh-Mu tidak terbatas untuk berbicara dan menerangkan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat-Mu. Kami siap untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah yang ikuti ibadah secara mandiri, secara online. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi pengajaran firman Tuhan dengan tema Yesus Kristus, batu karang yang teguh. Baik, sebagai dasar kitab suci, kita akan membaca di dalam Matius 16 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus Kristus Tuhan kita mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan sanggup menguasainya." Maka ada beberapa hal yang menjadi penekanan penting berdasarkan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Pertama, ketika Kristus mengatakan kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu," ia sedang menunjukkan supremasinya sebagai yang penuh dengan otoritas, kewibawaan, dan kuasa. Kedua, ketika Kristus mengatakan engkau adalah Petrus, you are Peter, maka kata Yunani yang digunakannya adalah Petros, yang berarti batu. Tetapi bukan batu karang yang besar, ya, melainkan sebuah batu kerikil atau batu yang kecil. Jadi gereja tidak dimaksudkan berdiri di atas Petrus atau batu kecil itu. Ketiga, ketika Yesus mengatakan dan di atas batu karang ini, and on this rock, maka kata Yunani yang dipakai adalah Petra. Petra ini menunjukkan pada batu besar atau batu karang. Ini merujuk atau mengacu kepada Yesus Kristus sendiri yang menjadi pondasi gereja. Rasul Paulus menyebut bahwa Petra atau batu karang itu adalah Kristus di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Sekarang yang keempat, ketika Yesus menyebut, "Aku akan mendirikan gerejaku, I will build my church." Kalimat ini tertulis dalam bentuk kata kerja yang akan datang, yang menunjuk pada sesuatu yang akan digenapi di kemudian hari. Jadi bisa dikatakan adalah nubuat Yesus tentang pendirian gereja. Jadi gereja belum berdiri atau belum ada ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini. Lalu pertanyaan, kapan gereja berdiri? Gereja berdiri pada hari Pentakosta, yaitu setelah Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Disitulah gereja berdiri atau awal mula gereja. Yang kelima, ketika Yesus mengatakan dan alam maut tidak akan menguasainya, and the gate of Hades will not overcome, and the gate of Hades will not overcome it.
Maka kata Yunani yang digunakan untuk kata alam maut adalah pulau Hodol atau pintu gerbang dunia orang mati. New International Version menerjemahkan dengan Gates of Hades, pintu gerbang maut. Sedangkan King James Version menerjemahkannya dengan Gates of Hell, gerbang neraka. Maksud ayat ini jelas menyatakan bahwa gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh alam maut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ucapan Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 16 ayat 18 ini sebenarnya tidaklah sulit untuk dipahami. Bahkan dari aspek eksegetisnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas secara ringkas. Ayat ini jelas menunjukkan siapa batu karang atau Petra yang atasnya jemaat berdiri dengan kokoh, berdiri dengan teguh. Tetapi sayangnya, oleh karena kepentingan yang bersifat dogmatis, maka ayat ini menjadi ayat yang seakan-akan sulit dipahami. Karena itu tesis utama saya untuk bagian ini adalah Kristus, pendiri dan pemilik gereja, adalah Petra atau batu karang yang di atasnya jemaat berdiri dengan kokoh, dengan teguh. Tesis ini sekaligus menolak pandangan yang menyatakan bahwa batu karang itu adalah Petrus. Karena itu ini akan saya jelaskan lebih lanjut dalam poin-poin berikutnya, yaitu 5 argumen yang disertai bukti-bukti Alkitabiah bahwa Yesus adalah batu karang yang teguh atau Petra itu, dan sekaligus menolak Petrus sebagai Petra. Argumentasi pertama, batu karang itu disebut Petra, bukan Petrus. Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Perhatikan dengan baik, ketika Yesus mengatakan engkau adalah Petrus, maka kata Yunani yang digunakan adalah Petros, yaitu kata yang biasa umumnya dipakai untuk menunjukkan kepada kerikil atau pecahan batu kecil. Jelas ini menunjuk kepada Petrus, karena kata Petrus ini bergender maskulin di dalam ayat itu. Selanjutnya Yesus mengatakan, dan di atas batu karang ini, yang menunjuk kepada satu bongkahan batu yang besar dan kokoh, aku akan mendirikan jemaatku. Di sini digunakan kata Yunani Petra, yang biasa digunakan untuk menunjuk pada batu besar atau batu karang. Ini jelas tidak mungkin menunjuk kepada Petrus, karena kata Petra ini bergender feminin. Artinya jelas Yesus beralih dari menunjuk kepada Petros atau Petrus yang bergender maskulin kepada sebuah bongkahan batu karang Petra yang bergender feminin. Jadi merupakan hal yang tidak logis apabila kata Petra yang bergender feminin dikenakan kepada Petrus yang bergender maskulin. Jadi dapat kita lihat bahwa kata Petra, batu besar itu, batu karang itu jelas berbeda dari kata Petros, batu kerikil atau pecahan batu yang kecil. Argumen ini saja seharusnya sudah menggugurkan pendapat yang menyatakan bahwa batu karang itu adalah Petrus. Sebab bila dilihat dari aspek semantik atau arti kata, pendapat yang menyatakan bahwa Petrus adalah batu karang itu menghadapi persoalan yang sangat serius. Lagi pula apabila Petrus adalah batu karang itu, maka Yesus dengan jelas dapat mengatakan dengan kalimat ini, engkau adalah Petrus, dan di atasmu aku akan berikan jemaat. Namun sayangnya kita tidak menjumpai kalimat seperti itu dari mulut Yesus yang menyatakan bahwa Petrus adalah batu karang itu. Tidak ada sama sekali. Jadi Yesus tidak mengatakan engkau adalah Petrus dan di atasmu aku akan berikan jemaatku. Tidak. Tapi Yesus mengatakan engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. I will build my church. Namun sayangnya, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hal yang sederhana ini dibuat sulit
hanya karena alasan-alasan yang bersifat dogmatis yang mempertahankan satu pandangan yang mempertahankan Petrus sebagai batu karang. Saudara-saudaraku, jelas Yesus di sini menegaskan bahwa batu karang itu bukanlah dimaksudkan Petrus. Argumentasi yang kedua, di dalam perjanjian lama hanya Elohim atau Allah atau Yahweh atau Tuhan yang digambarkan sebagai Petra. Secara etimologis kata Petra yang digunakan di dalam Septuaginta merupakan terjemahan dari kata Ibrani Shur atau Sela yang artinya gunung batu atau batu karang besar. Saudara bisa lihat sebagai contoh ayatnya di Keluaran 17 ayat 16, Bilangan 20 ayat yang ke-8 dan Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-36. Nah, kata Petra ini muncul dalam Septuaginta sebanyak kurang lebih 100 kali untuk menjelaskan batu karang yang kokoh dan berukuran besar. Kata Ibrani Tisud 75 kali atau kata Sela 25 kali dan hanya digunakan untuk menjelaskan gagasan sebuah gunung yang menjulang tinggi dan kokoh. Misalnya di Ayub 14 dan 18. Tetapi juga menjadi gambaran atau imajerical dari kekuatan Allah dan juga gelar untuk Allah yang Maha Kuasa. 1 Samuel pasal 2 ayat 2 dan 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-2 ayat rujukannya. Jadi walaupun kedua kata tersebut yaitu Sur dan Sela digunakan dengan beberapa makna, tetapi hampir semuanya kata itu diasosiasikan dengan Allah sendiri. Baik sebagai dasar yang pasti ataupun kubu perlindungan yang aman. Karena itulah kita dapat melihat bahwa di dalam perjanjian lama berulang kali Elohim yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia Allah disebut sebagai batu karang atau gunung batu. Yahweh yang diterjemahkan sebagai Tuhan adalah batu karang itu sendiri. Ada begitu banyak referensi di dalam perjanjian lama. Kita cukup membuka buku konkordasi dan kita akan melihat sejumlah besar rujukan ayat yang menyebutkan Allah sebagai batu karang atau gunung batu. Misalnya dalam Mazmur 18 ayat 3, ayat ini memakai kata Ibrani Sila yang berarti batu karang atau bukit batu atau juga gunung batu. Dan di ayat yang ke-32 di pasal yang sama, pasal 18, digunakan kata Ibrani yang lain yaitu Sur untuk menyebut Allah sebagai gunung batu. Demikianlah ada dua kata yang digunakan dalam satu Mazmur 18 yang memiliki makna batu karang atau gunung batu. Keduanya dipakai baik Sur maupun Sela untuk menggambarkan Allah sebagai gunung batu. Hal yang sama juga terdapat di Mazmur 31 ayat 3. Di sini dipakai kata Sur, gunung batu. Dan dalam ayat berikutnya ditemukan kata Sila yang juga berarti gunung batu. Dan rujukan-rujukan itu terus berlanjut di sepanjang kitab Mazmur. Dan juga dalam kitab-kitab lainnya. Dan kita tidak menemukan rujukan ke arah lain di dalam perjanjian lama. Hanya kepada Allah. Tidak pernah manusia digambarkan sebagai batu atau gunung batu atau batu karang. Selalu Allah yang digambarkan sebagai batu karang atau gunung batu. Sekarang argumentasi yang ketiga. Di dalam perjanjian baru, hanya Yesus yang disebut sebagai batu karang atau gunung batu. Di atas telah saya sebutkan di argumen yang kedua bahwa hampir semua kata Petra atau batu karang dalam perjanjian lama Septuaginta diasosiasikan dengan Allah. Baik sebagai dasar yang pasti ataupun kubu perlindungan yang aman. Sedangkan di dalam perjanjian baru, secara khusus kata Petra atau batu karang itu mengacu kepada Yesus. Dari mana kita tahu? Ada ayat rujukannya. Rasul Paulus mengidentifikasi Yesus sebagai batu karang yang memberikan air minum mengikuti bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun. Dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus.
dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi di sini Rasul Paulus menggunakan istilah Petra untuk menjelaskan bahwa batu karang rohani yang menyertai dan menyediakan air kehidupan bagi bangsa Israel adalah Kristus. Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini dipakai oleh Rasul Paulus sebagai analogi untuk menyatakan bahwa sebagaimana Petra, yaitu batu karang yang menyediakan air untuk bangsa Israel selama dalam perjalanan di padang gurun. Ayat rujukannya Keluaran 17 dan Bilangan 20. Demikian juga Kristus senantiasa menyertai dan memelihara jemaatnya. Dengan demikian, ini merupakan contoh penggunaan perjanjian lama, Keluaran 17 dan Bilangan 20, dalam perjanjian baru. 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Dalam bentuk analogi yang bersifat ilustratif. Namun analogi Rasul Paulus tersebut secara tidak langsung mengafirmasi atau mengidentifikasi Yesus dengan Yahweh atau Elohim perjanjian lama yang menyertai perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Dengan menggabungkan kedua fakta ini bahwa satu, di dalam perjanjian lama Allah adalah batu karang atau gunung batu yang teguh. Dan dua, di dalam perjanjian baru hanya Yesus yang disebut sebagai batu karang. Maka Alkitab dari dalam dirinya sendiri mengeliminasi, menggugurkan pandangan yang mendudukkan Petrus sebagai batu karang yang atasnya jemaat berdiri. Jelas, paham ini gugur dengan sendirinya. Jadi kita memiliki satu lagi argumentasi yang disertai bukti-bukti Alkitab yang menegaskan bahwa Petra atau batu karang yang atasnya jemaat dapat berdiri kokoh adalah Yesus Kristus sendiri, sekaligus sebagai penolak dengan tegas Petrus sebagai Petra yang diyakini oleh pandangan tertentu. Sekarang argumentasi yang keempat. Tidak ada pengajaran di dalam perjanjian baru yang menyatakan bahwa Petrus adalah batu karang yang di atasnya jemaat berdiri. Tidak ada. Penolakan terhadap pandangan Petrus sebagai Petra adalah fakta bahwa tidak ada pengajaran dalam perjanjian baru yang menyatakan bahwa Petrus adalah batu karang yang di atasnya jemaat berdiri. Tidak ada satupun penulis perjanjian baru yang menyatakan bahwa Petrus adalah batu karang itu. Tidak ada sama sekali. Bahkan dalam surat yang ditulis oleh Rasul Petrus sendiri, 1 Petrus dan 2 Petrus, dia tidak ada sama sekali memberikan klaim bahwa dirinya adalah batu karang yang menjadi dasarnya jemaat. Bukti ini merupakan argumentasi yang benar-benar kuat, benar-benar penting dan benar-benar valid, yang menegaskan bahwa Petrus bukanlah batu karang itu. Lalu bagaimana dengan pernyataan Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 20? Bahwa jemaat juga dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Tentang Efesus 2 ayat 20 ini, pertama-tama saya hendak menegaskan dua prinsip penting dalam merumuskan sebuah doktrin esensial. Prinsip hermeneutika atau penafsiran Alkitab yang penting dalam merumuskan sebuah doktrin yang esensial. Yaitu satu, sebuah doktrin penting harus dibangun di atas dasar pernyataan-pernyataan Alkitab yang jelas. Dua, pernyataan-pernyataan lain yang tidak jelas atau masih multitafsir atau masih diperdebatkan tidak bisa dipakai untuk membangun sebuah doktrin yang digunakan untuk mengeliminasi atau menggugurkan sebuah doktrin dari pernyataan Alkitab yang jelas. Tidak bisa. Maka berdasarkan kedua prinsip tersebut, maka Rasul Paulus dengan jelas menyatakan dalam 1 Korintus 10 tempat yang telah saya jelaskan tadi depan bahwa batu karang itu, Petra itu adalah Yesus. Ini adalah pernyataan yang jelas. Di dalam 1 Korintus 10 tempat yang dengan jelas menyatakan, mendefinisikan dengan jelas bahwa batu karang itu adalah Yesus. Sedangkan pernyataan Rasul Paulus dalam Efesus 2:20 tidak ada sama sekali menjelaskan bahwa Rasul Petrus adalah Petra atau batu karang itu. Tidak. Ayat itu tidak menyatakan demikian. Paulus di dalam Efesus 2 ayat 20 itu hendak menjelaskan bahwa keluarga Allah atau jemaat Allah yang dalam bahasa Yunani oikos theo dalam Efesus 2 ayat 19
dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sendiri sebagai batu penjuru. Jadi eklesia atau jemaat dalam ayat ini dibangun, kata dibangun adalah epoikodomentetes, oleh Allah di atas dasar. Kata di atas dasar adalah ho temelio, ya, jadi di atas dasar atau alas atau pondasi para rasul dan para nabi, ya. Karena di sana digunakan kata ton apostolon kai propeton, di atas dasar, ya. Hotemelion ton apostolon kai propeton, di atas dasar para rasul dan para nabi. Bentuk genetik dari prase tersebut menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang membangun dasar tersebut, yaitu para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai satu-satunya batu penjurunya. Kata batu penjurunya di sana adalah akrogomaos. Jadi Yesus adalah satu-satunya batu penjurunya. Sedangkan dasarnya adalah para rasul dan para nabi, bukan Petrus. Ya, tapi para rasul dan para nabi, termasuk Petrus di situ. Nah, para rasul di sini bukan hanya menunjuk kepada ke-12 rasul Kristus, tetapi juga termasuk rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya. Dan nabi-nabi di sini bukan menunjuk kepada nabi-nabi perjanjian lama, tetapi nabi-nabi perjanjian baru. Seperti yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1. 11 ayat yang ke-27. Pasal yang ke-13 ayat 1. 1 Korintus pasal 12 ayat 28. Para rasul dan para nabi inilah yang menjadi dasar jemaat, di mana mereka lah yang pertama-tama memberitakan Injil Yesus yang dipercayakan pada mereka. Jadi ditinjau dari sudut historis, mereka lah dasar, bukan batu penjuru. Dasar tetapi bukan batu penjuru, di mana Kristus membangun jemaatnya. Namun bagian yang paling penting dari bangunan itu sendiri adalah akrogomaos atau batu penjuru, batu karang itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 11, batu penjuru ini disebut oleh Rasul Paulus sebagai temeleos atau dasar bangunan. Temeleos atau dasar bangunan. Apa itu temeleos atau dasar bangunan itu? Petra itu sendiri, yaitu batu karang yang teguh, yaitu Kristus sendiri. Sekarang argumentasi yang terakhir, yang kelima. Batu karang itu pastilah Yesus, karena karakteristik ilahinya yang tak berubah dan kekal. Di atas telah saya jelaskan bahwa di dalam perjanjian lama, Allah adalah batu karang atau gunung batu itu sendiri. Dan di dalam perjanjian baru, hanya Yesus yang disebut sebagai batu karang itu yang mengidentifikasi keilahiannya. Karena itu sebelum Yesus berbicara tentang pendirian gereja di Matius pasal 16 ayat 18, atau ketika Yesus menubuatkan pendirian gereja di Matius 16 ayat 18, maka di ayat sebelumnya itu di ayat 16, ia mengafirmasi pernyataan Petrus tentang dirinya bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, the Son of God, atau the Son of the living God. Jadi gelar anak Allah atau the Son of God kepada Yesus merupakan pengakuan Petrus yang didasarkan atas ilham dari Allah sendiri. Sedangkan penambahan prase the Son of the living God terhadap istilah Mesias yang hanya terdapat dalam ayat ini bertujuan untuk mempertegas hubungan ilahi antara anak Yesus dengan Bapa. Bisa lihat di Matius 3 ayat yang ke-17 sebagai rujukan. Nah, batu karang itu sendiri merupakan metaforikal dari sesuatu yang menunjukkan karakteristik kuat, kokoh, dan mampu memberikan perlindungan yang pasti. Karena itulah sebagaimana dijelaskan sebelumnya atas bahwa hampir semua kata batu karang atau Petra, baik dalam Septuaginta dan kata Ibrani sur atau sela, itu selalu diasosiasikan dengan Allah, dengan Elohim, dengan Tuhan, dengan Yahweh, baik sebagai dasar yang pasti ataupun kubu perlindungan yang aman. Nah, karakteristik tersebut tidak dimiliki oleh Petrus. Karakteristik kuat, kokoh, dan mampu memberikan perlindungan yang pasti itu tidak dimiliki oleh Petrus. Itu hanya dimiliki atau ada pada Yesus Kristus.
Mengapa? Dari mana kita tahu? Petrus tidak lama setelah membuat pengakuan yang dahsyat, yang benar bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dalam Matius 16 ayat yang ke-16, selang beberapa ayat kemudian, di Matius 16 ayat 22 dan 23, ia membuat sebuah pernyataan yang diilhami dari iblis. Perhatikan. Sementara di ayat 16, di ayat 18, Petrus mendapat ilham dari Allah tentang siapa Yesus itu. Tapi di ayat yang ke-22-23, selang beberapa ayat saja, dia mendapat sebuah pernyataan yang berasal dari iblis, sehingga ditegur keras oleh Yesus. Segera setelah membuat pengakuan yang hebat tentang Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Petrus malah jatuh. Lebih jauh lagi, bahkan Petrus telah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Lalu pertanyaannya, dengar. Akankah jemaat dibangun di atas batu karang seperti Petrus yang rapuh dan pernah menyangkali Tuhan? Betapa rapuhnya gereja jika dibangun di atas Petrus sebagai batu karang. Kita tidak akan berhasil membangun jemaat di atas dasar manusia. Karena itu, batu karang itu tidak mungkin merujuk kepada Yesus. Tidak sama sekali. Batu karang itu tidak mungkin merujuk kepada Petrus. Tidak mungkin sama sekali. Tapi jelas merujuk kepada Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudaraku, lagi pula apa gunanya mendirikan jemaat di atas dasar seseorang? Yaitu seorang seperti Petrus yang telah mati dan belum dibangkitkan kembali secara fisik saat ini. Petrus memang ada di surga, tapi masih secara rohani, spiritual. Roh dan jiwanya ada bersama-sama dengan Tuhan, tapi tubuhnya, fisiknya menunggu hari kebangkitan. Ketika Yesus mengatakan dan alam maut tidak akan sanggup menguasainya, and the gate of Hades will not overcome it, maka kata Yunani yang digunakan untuk kata alam maut adalah pulau Hodou, atau pintu gerbang dunia orang mati. New International Version menerjemahkan dengan gates of Hades, pintu gerbang maut. Sedangkan King James Version menerjemahkan dengan gates of hell, gerbang neraka. Maksud ayat ini jelas menyatakan bahwa gereja yang didirikan Kristus tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Karena itu alam maut tidak dapat menguasainya. Tidak akan menguasainya. Bagaimana hal ini bisa diterapkan pada diri Petrus? No, tidak bisa. Tidak mungkin. Petrus mati dan dikuburkan. Dia juga menunggu hari kebangkitan tubuh, di mana roh jiwa disatukan dengan tubuh pada hari kebangkitan nanti. Jadi batu karang itu tidak mungkin Petrus. Jadi pernyataan Yesus ini hendak menegaskan bahwa Petra atau batu karang itu akan menjamin bahwa jemaat tidak dapat dikuasai oleh Hades atau oleh maut, atau gerbang neraka atau kematian kekal. Alkitab mencatat bahwa pekerjaan ilahi tersebut hanya dapat dilakukan oleh Yesus. Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Bukan Petrus dan bukan siapapun. Hanya Yesus saja. Rujukan Lukas 16 ayat 22 sampai 24 dan 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20 yang menjelaskan dengan tegas fakta historis dan teologis dari kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang telah mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, akhirnya dapat disimpulkan bahwa kata Yunani Petra atau batu karang yang disebut dalam Matius 16 ayat 18 jelas merujuk kepada Yesus Kristus. Kata tersebut mengandung makna literal dan juga makna teologis. Secara literal, istilah Petra ini sudah saya jelaskan tadi depan, berarti gunung batu yang kokoh. Gunung batu yang menjamin keamanan dan menjadi tempat perlindungan yang sangat aman dan pasti. Dan secara teologis, istilah Petra tersebut mengacu kepada Kristus yang identik dengan Elohim atau Yahweh di Perjanjian Lama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah Petra tersebut tidak pernah menunjuk kepada Petrus atau siapapun, tidak pernah sama sekali. Tetapi dengan tegas menunjuk kepada Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus yang telah bangkit dari orang mati inilah yang telah mengalahkan maut dan menjamin secara pasti bahwa jemaat
orang-orang percaya tidak dapat dikuasai oleh Hades atau alam maut atau gerbang neraka. Atau dengan kata lain, orang-orang percaya tidak akan mati kekal di neraka. Tidak. Saya dan saudara yang percaya kepada Kristus dan berada di dalam Kristus dijamin keselamatan secara kekal. Ini yang bisa saya bagikan hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur hormat kemuliaan bagimu. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Kau telah memberi kesempatan kepada kami untuk membaca firman Tuhan. Mendengar penjelasan-penjelasan firman Tuhan. Yang hari ini memperkokoh, memperkuat iman kami. Bahwa Yesus itu adalah batu karang yang teguh. Dia bukannya pendiri gereja, tetapi dia juga adalah pemilik gereja. Dan dia adalah batu karang, di mana jemaat, kami orang-orang percaya, berdiri kokoh di atasnya. Karena itu keselamatan kami dalam Kristus terjamin secara kekal. Hamba terbatas di dalam berbicara. Tapi engkau akan menyingkapkan terus kebenaran firman Tuhan. Seberapa yang bisa ditangkap oleh jemaat Tuhan pemahaman pengertian ini. Biar kami mau mengimani dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini dengan berpegang teguh pada satu kepastian pengakuan yang pasti. Yesus adalah batu karang yang teguh. Di mana kami dapat berdiri dengan teguh di dalam Dia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sah berdoa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan 3 kali. Amin, amin, amin.